Assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi resep jajanan kekinian yang sangat-sangat enak dan bikinnya juga mudah, simple. Untuk resep yang pertama, kita siapkan dulu air mendidih, lalu kita masukkan makaroninya bisa menyesuaikan ya, untuk jumlahnya ini disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Lalu kita cincang bawang bombay dan kita potong-potong juga sosis. Ini saya gunakan 3 buah sosis untuk makaroni sebanyak kurang lebih 1/4 kilogram ya. Setelah selesai dipotong semuanya, kita tumis dulu. Kita tumis bawang bombaynya terlebih dahulu. Kalau sudah harum, sudah agak layu juga, kita masukkan sosisnya. Kita aduk-aduk dan masak sampai matang. Nah, ini kalau sudah mulai matang, kita matikan api kompor dan kita siapkan dulu untuk bahan yang lainnya. Siapkan 3 butir telur, dipakai ya untuk putih dan kuningnya. Kita kocok sampai tercampur rata, dikocok lepas seperti ini. Lalu kita tambahkan 500 ml susu UHT atau bisa juga dengan susu murni. Lalu kita kocok kembali sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah rata seperti ini, bisa kita tambahkan perbumbuan ya. Ini mudah saja, lada bubuk, kaldu jamur, dan sedikit garam. Bisa dikoreksi ya untuk rasanya. Nah, kalau sudah tercampur, kita masukkan tumisan sosis dan bawang bombay yang sudah kita siapkan tadi, dan masukkan juga makaroninya. Ini udah matang ya, makaroninya udah tadi kita rebus. Lalu aduk-aduk saja. Ini simple banget, mudah banget bikinnya, tinggal aduk-aduk saja seperti ini. Lalu tambahkan maizena yang kita larutkan dengan air ya. Ini cukup 1-2 sendok makan maizena, ditambah air secukupnya biar nanti lebih ngeset ya, lebih padat. Untuk tingkat kekentalan atau kepadatannya bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau mau lebih padat, maizenanya tinggal ditambahkan saja. Nah, lalu kita siapkan untuk loyangnya atau cetakannya. Bisa kita olesi dulu dengan margarin biar nanti lebih mudah ya mengeluarkan skutelnya. Lalu kita masukkan, tinggal dimasukkan seperti ini, sambil kerja seperti ini, sambil kita panaskan oven ya teman-teman, biar nanti ini beres ovennya juga udah panas. Nah, ini karena kelebihan, saya akan masukkan ke wadah aluminium foil seperti ini ya. Ini untuk bekal anak-anak, biar lebih set-set, tidak usah potong-potong nantinya ya. Tinggal dibawa aja sama wadahnya. Nah, seperti ini, tinggal dimasukkan. Dan kita taburi atasnya dengan parutan keju ya, biar lebih enak. Nah, dan ini ternyata tidak masuk ya teman-teman, wadahnya ke ovennya itu, karena ovennya kecil. Jadi kita pindahkan saja ke loyang ya yang lebih besar, tapi tingginya lebih pendek ya, biar masuk. Nah, ini tambahkan lagi kejunya. Ini bakalan lebih enak ya, karena kejunya itu double tadi. Dan untuk menambah cita rasa, kita kasih dengan oregano kering ya, bubuk oregano, biar lebih harum, lebih bercita rasa juga. Tinggal kita di oven sampai matang, sampai warnanya itu berubah ya, jadi kuning kecoklatan. Nah, ini dia setelah matang, kita angkat dari oven dan bisa langsung disajikan selagi hangat-hangat, panas-panas seperti ini, bakalan lebih enak ya. Ini dia teksturnya, tidak terlalu padat ya, masih ada lumer-lumernya kayak gini. Beralih saja langsung ke resep yang kedua. Ini bisa banget dijadikan sebagai ide jualan ataupun isian snack box ya. Dan ini lebih premium karena saya gunakan daging sapi asli seperti ini. Ini sengaja saya potong-potong ketika masih beku ya daging sapinya, biar lebih mudah memotongnya. Jadi bisa lebih tipis, lebih kecil-kecil seperti ini. Dicincang aja, dicacah, dan kita masukkan ke dalam chopper.
Ini karena chopper punya saya seperti ini ya, jadi kalau langsung seperti tadi bakalan susah muter, jadi harus dibantu dulu ya, dicincang dulu sama kita baru dimasukkan chopper. Dan kita juga siapkan 2 siung bawang putih, digeprek dulu lalu diiris, dicincang seperti ini, dan 3 siung bawang merah sama ya, kita potong kecil-kecil, dicincang seperti ini biar lebih menyatu nanti dengan adonan. Lalu kita tumis margarin atau mentega sampai lumer ya seperti ini. Lalu kita masukkan perbawangannya, ditumis sampai harum. Lalu masukkan juga daging sapi cincangnya, kita tumis, kita oseng-oseng seperti ini sampai daging sapinya matang, sampai berubah warna ya, tidak merah lagi, menjadi coklat seperti ini. Kalau sudah matang, tambahkan dengan 3 sendok makan tepung terigu, lalu tambahkan susu sebanyak 200 ml, kita aduk-aduk seperti ini. Dan ini harus terus diaduk ya, karena akan mengental dan mudah sekali gosong kalau tidak diaduk. Kalau sudah seperti ini, bisa kita tambahkan untuk bumbu-bumbunya, tambahkan lada bubuk, kaldu jamur, dan garam ya secukupnya sampai rasa yang diinginkan. Dan tambahkan juga keju parut biar lebih enak, lebih gurih ya, lebih creamy gitu. Kita aduk-aduk kembali. Bisa juga ditambahkan dengan bubuk oregano ya teman-teman, biar lebih enak, lebih wangi, lebih harum gitu. Nah, kalau sudah padat seperti ini, dipastikan udah bisa dibentuk ya. Kita pindahkan, kita angkat saja dan pindahkan ke wadah. Mudah sekali kan ini juga, ini tinggal diaduk-aduk. Tidak perlu lama-lama ya. Jadi bisa dijadikan pengganti risol ya kalau di snack box itu, biar tidak bosan ya risol terus. Ini meskipun kecil-kecil juga, tapi ini juara banget ya untuk rasanya karena daging sapinya juga banyak. Nah, ini bisa langsung kita lapisi saja. Kita lumuri dengan putih telur, lalu dilumuri juga dengan tepung roti ya teman-teman. Jadi bisa juga dijadikan sebagai stok frozen food ya. Kalau sudah seperti ini, disimpan lama pun akan awet ya, dan tidak akan saling nempel karena udah dibalur dengan tepung rotinya. Tinggal kita balur-balur semuanya ya sampai selesai. Bisa dijadikan sebagai ide jualan ya, dititip di kantin sekolah, atau dijadikan sebagai bekal anak juga. Ini pastinya anak-anak suka banget ya. Nah, ini dia setelah saya simpan ya. Ini udah digoreng sebagian. Ini sisanya dari freezer, kita keluarkan dulu sampai tidak terlalu beku. Kalau sudah tidak terlalu beku, bisa kita goreng ya ke dalam minyak panas. Digoreng sampai berwarna kuning kecoklatan. Ini digorengnya cukup 1 kali balik ya, biar tidak terlalu banyak menyerap minyak. Dan ini dia hasilnya. Dimakan hangat-hangat pastinya enak banget. Atau teman-teman juga boleh menambahkan keju mozzarella biar lumer gitu ya tengahnya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.